Bab 1363. Medan Perang Api Penyucian. Di lapangan, Raja Akuma memandang Mileye dengan ekspresi tenang, tetapi semua orang di lapangan merasakan kekuatan penindasan yang tak terlihat. Mileye memandang Raja Akuma dengan ekspresi kosong di wajahnya. "Apa, kamu akan memukulku?" Tidak ada jejak ketakutan di matanya. Raja Akuma menyipitkan matanya sedikit, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mencibir, "Jadi seperti ini tanah makam Dao." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang Raja Akuma. Melihat pemandangan ini, Wilitu dan yang lainnya di lapangan tercengang. Apakah Mileye ini gila? Dia bahkan berinisiatif menyerang Raja Akuma. Raja Akuma juga sedikit kaget, orang ini berinisiatif menyerangnya. Tanpa banyak berpikir, Raja Akuma meninju. Duar. Mileye dikirim terbang karena keterkejutannya, kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Namun, Mileye segera bangkit kembali, lalu bergegas menuju Raja Akuma lagi. Masih ingin bertarung. Di arena, Wilitu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, apakah Mileye gila? Saat ini, semakin banyak master tanah makam Dao. Semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Ini Raja Akuma. Apakah Mileye gila? Bahkan menembak Raja Akuma. Di lapangan, Mileye bergegas lagi dan lagi, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia sama sekali bukan tandingan Raja Akuma. Namun, Mileye tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan bergegas untuk melawan Raja Akuma lagi dan lagi. Wilitu menatap Mileye yang memar di kejauhan, ini orang gila. Saat ini, dia memang sedikit takut pada Mileye. Mileye ini hanyalah orang gila. Duar. Saat ini, Mileye terbang lagi. Raja Akuma memandang Mileye yang terbang keluar, dan sedikit mengernyit, apakah ada yang salah denganmu? Di kejauhan, Mileye bangkit dari tanah, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata dengan galak, lanjutkan. Setelah berbicara, dia bergegas menuju Raja Akuma lagi. Tes. Seberkas cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, Raja Akuma sedikit mengernyit dan meninju lagi. Dan pada saat ini, 4 kekuatan misterius tiba-tiba menekan Raja Akuma. 4 domain. Ditekan oleh 4 domain, mata Raja Akuma menjadi serius, lalu dia meninju. Duar. Mileye terbang lagi, tetapi Raja Akuma juga mundur lebih dari 10 kaki. Pada saat ini, Mileye muncul lagi di depan Raja Akuma, dan Raja Akuma bereaksi lebih cepat darinya, kemudian memukulnya lagi. Itu hanya satu pukulan sederhana, tanpa lonceng dan peluit sedikit pun. Dan pukulan tunggal itu membuat Mileye terbang lagi. Di tanah 10 kaki jauhnya, Mileye memanjat dari lubang, lalu dia akan menyerang lagi ketika seorang pria tiba-tiba muncul di depannya. Lohu. Lohu memandang Mileye, apakah nyaman? Mileye tidak berbicara. Lohu melirik tubuh pria itu di kejauhan, lalu berkata, dia mencari masalah dengan sia-sia, dan benar-benar kurang pendidikan, tetapi kejahatannya tidak sampai mati, jadi seranganmu terlalu ganas. Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, aku sudah meminta maaf. Lohu menggelengkan kepalanya, membunuh seseorang dan kemudian meminta maaf padanya, kamu benar-benar berbakat. Mileye. Lohu tiba-tiba berkata, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berjalan ke samping. Mileye mengikuti, begitu pula Raja Akuma. Di tengah jalan, Lohu tiba-tiba berkata, di tempat ini, kamu membutuhkan rekan seperjuangan dan teman. Tapi jika kamu bersikap seperti ini, kamu tidak akan punya teman.
Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya. Tanah makam Dao sangat rumit. Aku tidak ingin terlibat dalam lingkaran ini. Aku hanya ingin bunuh pengadilan Dao. Lohu melirik Mileye. Tanah makam Dao sangat rumit, tetapi kamu dapat yakin bahwa di dunia langit ini, tidak ada yang berani bermain trik di sini. Semua orang di tanah makam Dao akan bersatu. Mileye terdiam. Lohu melanjutkan, kekurangan terbesarmu sekarang adalah kurangnya pengalaman bertempur. Aku ingin mengirimmu ke tempat di mana ada pertempuran setiap hari, dan itu adalah pertempuran hidup dan mati. Mileye bertanya, di mana? Lohu berkata, medan perang api penyucian. Mileye sedikit mengernyit, api penyucian. Lohu mengangguk, tidak hanya master dari tanah makam Dao, tetapi juga orang-orang dari Dao Ting. Semua militan ada di sana. Di sana, kamu bisa bertarung dengan sembrono. Adapun Dao Ting, kamu tidak punya khawatir. Dewa marsial dan mereka tidak akan pergi ke sana, karena itu adalah medan perang bagi kaum muda. Tentu saja. Kemudian, dia memandang Mileye, kamu mungkin pengecualian. Dao Ting dapat membunuhmu dengan segala cara. Namun, aku akan melindungimu secara rahasia. Jika Dao Ting memiliki master yang kuat dari level itu bergerak, aku akan menghentikannya. Mileye mengangguk. Aku akan pergi. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah bertarung. Pertempuran gila. Lohu mengangguk, merentangkan telapak tangannya, lalu dengan lembut menyapu di depannya, masuk. Mileye langsung masuk ke dalam celah ruang hampa itu. Setelah Mileye pergi, Raja Akuma tiba-tiba berkata, Putri Suci mencarinya pastor karena kitab Taoisme pada dirinya. Kitab Taoisme. Lohu berkata dengan lembut, di tangan Dao Ting. Raja Akuma menatap Lohu, dan Lohu tanpa ekspresi, Putri Suci dibunuh oleh Dao Ting, dan kitab Taoisme juga ada di sana. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di situ, Raja Akuma memutih. Faktanya, Lohu curiga bahwa Mileye yang melakukannya, dia juga curiga, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Tetapi apakah mereka membutuhkan bukti? Ingin tahu apakah Mileye melakukannya? Sangat sederhana, tinggal menangkap Mileye secara langsung, kemudian mereka memiliki banyak cara untuk mengetahui kebenaran. Namun, Lohu tidak melakukan itu. Mengapa? Karena Mileye memiliki nilai. Lohu ingin mengolah Mileye menjadi pedang melawan Dao Ting dan sekarang moral Tao masa kini juga meningkat pesat karena kematian Putri Suci. Bersama dengan musuh. Karena Dao Ting mengirim orang untuk membunuh Putri Suci untuk merebut kitab Taoisme, kejadian ini membuat master yang kuat di tanah makam Dao marah. Bisa dibilang tanah makam Dao sekarang lebih menyatu dari sebelumnya. Adapun Mileye, bukankah menyenangkan membiarkan Mileye melawan Dao Ting sampai mati? Dao Ting, Istana Surgawi. Di aula, Dewa Marsial tiba-tiba berkata dengan lembut, dia telah pergi ke medan perang api penyucian. Ejer Bai memandang alam asli Dewa Bela Diri, apakah kamu yakin? Dewa Marsial mengangguk. Ejer Bai berkata dengan lembut, sepertinya tanah makam Dao ini ingin melatihnya. Alam asli dewa-dewa bela diri mengangguk, orang ini tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga memiliki 4 jenis penjara. Kepastian terbesarnya sekarang adalah bahwa dia kurang pengalaman tempur, dan kepergiannya ke tempat itu bisa sangat melatihnya. Begitu dia keluar, Ejer Bai memandang alam asli dewa bela diri, kamu lawan. Dewa Marsial menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa bergerak. Jika aku bergerak, maka Lohu akan segera bergerak. Apalagi kita berdua memiliki peraturan, tempat itu adalah medan perang muda, dan generasi yang lebih tua tidak bisa bergerak. Setelah hening sejenak, Ejer Bai berkata, beritahu semua generasi muda Dao Ting di medan perang, beritahu mereka,
biarkan mereka bergabung dan bunuh Mileye dengan segala cara. Alam asli Lord Dewa bela diri mengangguk, ya. Pada saat ini, Ejerbai tiba-tiba berdiri, wajahnya sedikit muram. Bocah-bocah kecil itu semua bangga dan sombong, mereka pasti akan membenci Mileye. Mendengar hal itu, Dewa Marsial pun mengernyitkan dahi. Dia tidak akan membenci Mileye, tetapi para pemuda Daoting di medan perang itu pasti akan membencinya. Dan begitu mereka meremehkan Mileye, itu sama saja dengan mendekati kematian. Pada saat ini, Dewa Marsial tiba-tiba berkata, "Raisa Si." Begitu suaranya jatuh, seorang wanita tiba-tiba memasuki aula. Dewa Marsial memandang Raisa Si, pergi ke medan perang api penyucian dan beritahu Sandigo untuk tidak meremehkan musuh. Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Katakan saja, maka Mileye dapat melawanku dengan 100 gerakan tanpa mati." Raisa Si sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ejerbai tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Raisa Si memandang Ejerbai, dan Ejerbai berkata dengan suara yang dalam, "Katakan pada Sandigo, hati-hati terhadap Mileye, orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat pandai dalam berbagai trik berbahaya semacam ini. Ketika berhadapan dengan orang ini, dia harus berhati-hati, tidak boleh jatuh ke trik orang ini. Juga, jika dia bertemu orang ini, jangan berbicara tentang duel yang adil dan moral serta kebenaran dengan orang ini. Segera hajar dia sampai mati." Raisa Si memandang Ejerbai, Raja Bintang Baidi, "Semakin aku mengatakan ini, mereka akan semakin tidak yakin." Ejerbai menghela nafas dengan suara rendah, merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang muda di Daoting itu juga sombong, dan mereka lebih bangga satu sama lain. Namun, Mileye ini benar-benar tidak sederhana. Berurusan dengan Mileye ini, satu kesalahan akan menghalangi jalannya. Belum lagi yang lain, bahkan dia sendiri sakit kepala. Pada saat ini, Raisa Si tiba-tiba berkata, "Aku akan bermain dengan mendengarkan." Dewa Marsial mengangguk, "Percayalah pada Raisa Si." Kemudian, dia mengeluarkan sebuah tanda kepada Raisa Si. "Ini adalah perintah militer yang sebenarnya. Jika perlu, kamu dapat menggunakan perintah ini untuk memerintahkan mereka. Siapapun yang tidak mendengarkan perintahmu akan dikeluarkan dari Daoting, jangan pernah kembali lagi." Raisa Si menerima perintah militer alam asli, memberi hormat sedikit, lalu berbalik dan pergi. Di aula, Ejerbai perlahan menutup matanya. "Dewa Marsial, menurutmu apakah mereka bisa membunuh Mileye?" Setelah hening lama, Dewa Marsial berkata dengan lembut, "Jika mereka bersatu dan tidak membenci Mileye, maka ada kemungkinan 80%. Dan jika mereka membenci Mileye dan jika Mileye diberi kesempatan." Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan. Pada saat ini, Ejerbai tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Sebenarnya, ini bukan hal yang buruk." Dewa Marsial memandang Ejerbai, dan Ejerbai tersenyum sambil berkata, "Generasi muda Daoting adalah masa depan Daoting. Orang-orang ini perlu tumbuh dewasa. Dan kali ini, Mileye adalah ujian bagi mereka. Jika mereka dapat membunuh Mileye, maka ini membuktikan bahwa Daoting akan makmur di masa depan, dan tidak masalah jika aku tidak bisa membunuhnya. Kegagalan bisa membuat anak-anak kecil ini tumbuh lebih baik." Dewa Marsial mengangguk, "Itu masuk akal." Ejerbai berkata dengan lembut, "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye muncul di pegunungan. Di belakangnya, celah di ruang hampa perlahan sembuh. Medan perang api penyucian.
Dan ketika Mileye memasuki medan perang api penyucian, semua Master Daoting di medan perang api penyucian tiba-tiba bergegas menuju Gunung Tao. Bersambung.